Nina Anggraina. Saya Messi Agustiani. Nama saya Putri Patrika dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan klasifikasi dan ciri-ciri anak berkebutuhan khusus. Baiklah, saya sebagai penyampai materi pertama adalah A. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas mengurangi klasifikasi ABK. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional mengurangi secara rinci macam-macam anak berkebutuhan khusus, antara lain tunanetra, tunarungu, tunawicana, tunagarita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, terlambat belajar, autis, gangguan motorik, korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya. Dan tunaganda. Berbeda dengan UU RI menyebut klasifikasi ABK berdasarkan klasifikasi besar, yaitu penyandang disabilitas fisik. Penyandang disabilitas fisik yang disebut dalam UU RI dapat mencakup tunanetra, tunarungu, tunawicana, tunadaksa, dan gangguan motorik. Penyandang disabilitas yang tercantum dalam inklusif meliputi tunagrita dan terlambat belajar, tunalaras, kesulitan belajar, dan autisme, termasuk penyandang disabilitas mental. Tunanetra, dan tunawicana juga dapat diklasifikasikan dalam penyandang disabilitas sensorik. Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 beberapa jenis anak berkebutuhan khusus, antara lain 1. Tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan defa penglihatan berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian. 2. Anak tunarungu adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran baik sebagian ataupun menyeluruh dan biasanya memiliki hambatan dalam berbicara dan berbahasa. 3. Anak tunagarita adalah anak yang memiliki inteligensi dan signifikat berada di bawah rata-rata anak dengan ketidakmampuan dalam perilaku yang muncul dalam masalah perkembangan. 4. Anak tunadaksa adalah anak yang secara umum memiliki ketidakmampuan tumbuh secara fisik untuk menjalankan fungsi tubuh seperti dalam keadaan normal. 5. Anak tunalaras adalah anak yang memiliki masalah hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial serta menyimpang. 6. Dengan gangguan pemusatan perhatian GPPH. 7. Anak dengan gangguan HSD. 8. Tunaganda adalah anak yang memiliki 2 atau lebih gangguan sehingga diperlukan pendamping, pelayanan pendidikan khusus, dan alat bantu belajar yang khusus. 9. Anak lambat belajar adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah rata-rata tetapi belum termasuk gangguan mental. Mereka butuh waktu lama dan berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non-akademik. 10. Anak dengan kesulitan belajar khusus adalah anak yang mengalami hambatan atau penyimpangan pada satu atau lebih proses psikolog dalam berupa ketidakmampuan pendengaran, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengajar, dan berhitung. Sedangkan Samuel 2010 mengklasifikasi anak berkebutuhan khusus apabila termasuk ke dalam salah satu atau lebih dari kategori berikut ini. A. Kelainan sensorik seperti cacat penglihatan ataupun pendengaran. B. Deviasi mental termasuk redemis mental. 7. Kelainan komunikasi termasuk problem bahasa dan ucapan. D. Ketidakmampuan belajar termasuk masalah belajar yang sulit karena kelainan fisik. E.
perilaku menyimpang, termasuk gangguan emosional, CF, cacat fisik dan kesehatan termasuk kerusakan dengan penyakit lain seperti leukemia dan gangguan perkembangan lainnya. Selanjutnya ada anak berkebutuhan khusus yang paling banyak mendapatkan perhatian guru menurut Kauf dan Halan dalam 2006 antara lain tunanetra, kesulitan belajar, learning disabilitas, hiperaktif, ADHD dan ADD, tunalaras, tunawicara, tunanetra, autis, tunadaksa, tunaganda, dan anak berbakat. Baiklah, saya pemateri kedua akan menjelaskan ciri-ciri anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu anak kesulitan belajar. Ciri-ciri anak dengan kesulitan belajar itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara kognitif, berkaitan dengan atensi, persepsi, gangguan memori, proses informasinya. Yang kedua itu secara akademik, bermasalah pada kegiatan membaca, menulis, matematika, dan berbahasa verbal. Yang ketiga itu secara sosial dan emosional. Umumnya memiliki harga diri yang rendah karena dianggap sebagai anak yang tidak mampu. Dengan kesulitannya ini, anak akan menjadi menganggap dirinya tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Yang keempat itu ada secara perilaku. Mereka menjadi sulit untuk mengendalikan gerak tubuhnya, tidak mau duduk diam, berbicara terus, melakukan agresi fisik dan verbal. Yang kedua itu ada anak retardasi mental. Ciri-ciri anak yang mengalami retardasi mental adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara kognitif, anak tersebut sangat berbeda dengan anak normal. Dari penggolongan IQ-nya saja, mereka dapat dikategorikan sebagai keterbelakangan mental. Mental ringan, IQ 55 sampai 69. Keterbelakangan mental sedang itu IQ 40 sampai 54. Keterbelakangan mental berat IQ 25 sampai 39. Keterbelakangan mental sangat berat itu IQ di bawah 25. Yang kedua, secara sosial, banyak anak dengan keterbelakangan mental mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, tingkah laku adaptifnya pun ada mengalami gangguan, terutama dalam hal komunikasi, merawat diri sendiri, keterampilan sosial, kehidupan sehari-hari, menikmati waktu senggang, kesehatan dan keselamatan, kemampuan mengarahkan diri, fungsi akademis, dan keterlibatan di masyarakat. Dan keempat itu secara emosional. Mereka seringkali terperosok dalam kondisi kesepian, depresi. Yang kelima, secara fisik dan medis. Biasanya tidak ada kondisi fisik dan medis yang sangat berbeda dengan anak kebanyakan. Ketiga, anak dengan kelainan fisik. Ciri-ciri anak yang mengalami kelainan fisik adalah 1. Secara kognitif dan akademik. Anak dengan gangguan fisik akan memiliki fungsi kognitif dengan rentang dari rendah hingga yang tinggi. Yang kedua, secara perilaku. Anak dapat terganggu apabila gangguan yang dimilikinya itu menghambat gerakan, interaksi dengan orang lain. Yang ketiga, secara emosional. Pada umumnya, anak dengan gangguan fisik ini akan memiliki konsep diri yang rendah. Yang keempat, secara sosial. Anak dengan gangguan fisik yang sangat memerlukan bantuan orang lain untuk dapat berinteraksi dengan teman sebayanya. Yang kelima, secara fisik dan medis. Anak dengan gangguan ini akan memiliki kondisi fisik dan medis yang berbeda dengan anak secara umum dan memerlukan perhatian yang khusus. 4. Anak dengan hambatan berbicara dan bahasa. Karakteristik dari anak dengan gangguan berbicara dan berbahasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara kognitif mereka dapat berada dalam rentang tingkat kemampuan kognisi yang tinggi hingga yang terbelakang. Yang kedua, secara akademik pada anak usia dini,
yang dituntut untuk dapat mengekspresikan hasil pikiran secara verbal, maka anak akan mengalami kesulitan. Yang ketiga, secara sosial emosional. Biasanya anak akan memiliki masalah juga, terutama berkaitan dengan konsep diri yang dimilikinya. Yang keempat, tingkah lakunya seringkali tidak sesuai dengan tuntutan lingkungan. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi ketiga akan dijelaskan oleh Putri Patrika. Perkenalkan, nama saya Putri Patrika dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan klasifikasi dan ciri-ciri anak berkebutuhan khusus. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja tidak semua manusia dilahirkan secara normal. Setiap manusia dilahirkan memiliki perbedaan. Ada beberapa kondisi yang menggambarkan kekurangan atau disabilitas fisik tersebut, yaitu tunanetra, gangguan penglihatan, tunarunggu, gangguan pendengaran, tunarahita, cacat pikiran, dan tunadaksa, cacat tubuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang anak kehilangan kemampuan penglihatan, anak kehilangan kemampuan pendengaran, dan anak unggul dan berbakat istimewa, serta anak dengan spektrum autis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang karakteristik anak kehilangan kemampuan penglihatan. Secara kognitif, memiliki keterbatasan dalam variasi pengalaman yang didapatkan. Mobilitas sosial menjadi terlambat. Dan secara akademis, ia dapat memperlihatkan hasil belajar yang baik asalkan lingkungan sekitar memberikan dukungan dan alat-alat bantu yang memadai. Serta secara sosial dan emosional, anak yang kehilangan kemampuan penglihatan dapat mengalami kesulitan mengembangkan keterampilan. Dalam perilaku, seringkali terlihat kurang matang. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang anak dengan gangguan pendengaran berhubungan dengan tingkat gangguan yang dialaminya. Gangguan pendengaran sangat ringan, 27-40 dB, gangguan pendengaran taraf ringan, 41-55 dB, gangguan pendengaran taraf sedang, 56-70 dB, gangguan pendengaran taraf berat 71-90 dB. Gangguan pendengaran taraf sangat berat lebih besar dari 90 dB. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang anak unggul dan berbakat istimewa. Anak dengan tingkat inteligensi yang sangat tinggi mempunyai potensi dan motivasi berprestasi di satu atau lebih bidang tertentu. Seorang dengan bakat kemampuan tertentu mempunyai kemampuan integrasi berupa kemampuan logika, analisis, dan abstraksi tinggi, dan kreativitas tinggi. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang anak dengan gangguan spektrum autis. Ialah gangguan perkembangan otak dan saraf yang menyebabkan seorang anak sulit berinteraksi sosial dan berkomunikasi, verbal dan non-verbal, serta memiliki perilaku yang bersifat repetitif atau berulang-ulang, atau minat yang terbatas. Sangat sulit untuk memotivasi seorang anak dengan gangguan spektrum autis. Hal ini dikarenakan mereka fokus pada satu hal saja. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.